Atlantis, negeri yang hilang. Materi pertamanya sekilas PLQ. Sekilas PLQ. Ini dia. Ini 11. Nah, ditukarkan dia. Jadi dia pintu. Nah, kita namakan dia bangun X. Tapi di situ matahari namanya. Nah, kemudian ini dia 10 kan, terjadi 10. Nah, kodenya 11 dan 13. Tadi kan 11. 10 terjadi. Nah, ini yang 13-nya. Dan 10. Nah, kita tukarkan dia. Terjadi bangun dia, tapi ini bulan. Nah, 13, 11 ini. Tadi kan 11 dia nih. Nah, jadi 10. Dua-duanya di 10 deh. Jadi bangun X itu pakai matahari, bangun jadi pakai bulan. Nah, ini jadi pintu. Nah, kalau di Atlantis itu kan ada pintu juga, pintu Hercules. Nah, ini seperti pintu Hercules. Nah, yang menarik itu X dan Y ini itu dibatasi oleh sebuah pilar. Jaraknya sama 22. Yang pilar P. Nah, di seberang sananya, nah itu dengan M. Bangun M. 22 juga dia ngambil. Nah, ini bangun M. Nah, di pinggir bangun M ini ada bangun tangga. Tangga naik. Maka itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi tidak naik dari Aqsa, tapi lebih sedikit. Nah, di Sakhra, di Masjid Sakhra, di Batu Karang ini naiknya. Jadi Nabi naik di Batu Karang, kenapa nggak naik ke sini? Itu kan jadi pertanyaan dari dulu. Nah, itu sekilas PLQ. Setelah itu segitiga berjalan. Segitiga berjalan. Kita kan lihat ini tadi. Kita tukarkan, itu penukaran jarak 17. Jaraknya 17 itu yang ditukarkan itu. Makanya namanya penukaran jarak 17. Dulu kita namakan transformasi 19. Nah, kita namakan itu bangun dia, kita senang kan? Karena seimbang dia. Tapi yang menjadi pertanyaan ini apa? Kenapa dia seperti ini? Itu segitiga. Dia mau kasih tahu segitiga berjalan. Jadi segitiga itu aja yang berjalan. Nah, terjadilah bangun Y. Nah, kalau di Pulau Jawa itu, ini dia segitiganya. Kemudian dia berjalan, didorong oleh Afrika. Nah, kemudian terjadi energi pengecilan. Nah, energi menyempit. Yakbit, penyempitan. Kecil ya. Maka itu fosil stegodon yang ditemukan di sini kecil loh. Jadi tidak sebesar yang tadi. Menurut energi pengecilan. Jadi ada segitiga berjalan.
Ini dikatakan segitiga berjalan. Kemudian baru kita masuk ke sholat jenazah. Sholat jenazah. Imamnya harus di kepala kalau laki-laki. Nah, makanya ada ayat bilang kan, sanurhim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Yang dimaksud annahul haq ini Islam. Islam itu lengkap. Nah, itulah dia sholat jenazah itu. Mengapa Ka'bahnya di kepala? Nanti kami akan lihatkan kepada mereka ayat-ayat kami dihukum di dalam diri mereka. Hingga terbukti. Nah, ya tabayana ini kan terbukti bahwa Islam itu lengkap. Sampai sholat jenazah pun punya informasi keberbakalaan. Imamnya di kepala. Ya mungkin dulu diketawain, ngapain kok di kepala? Nggak ada yang bahas ini, kenapa di kepala? Ya itu ceritanya dari sini. Kalau Anda berjalan dari tulang belakang Anda ini sebanyak 2-3, kemudian berhenti. Nah berhenti Anda itu di tulang punggung nomor 9. Punggung itu kan zuhur artinya. Zuhur itu punggung. Nah, makanya kita wukuf di Arafah itu di tanggal 9, di waktu zuhur. Ya baru wukuf, tempat berhenti. Kalau Anda lanjutkan 3 lagi, ya, nah ini seperti jumrat. 3 lagi, nah itu 3 jumrat di Mina. Kemudian tinggal sisa 7. 7 ini tawaf. Tulang leher itu 7. Nah, setelah itu kepala. Ya, jadi formula 2337. Kepala. Nah, itu 123 kali 19. 2337. Ya, perjalanan di belakang tulang belakang kita. Nah itu sama dengan manasik haji kan, bilangannya kan. Sehingga kesimpulannya apa? Kepala itu Ka'bah. Kepala itu Ka'bah. Maka itu imam itu menghadapnya ke kepala. Jadi lengkaplah Islam itu. Nah, kalau kita berjalan dari surat ke 114 sebanyak 23 kemudian berhenti, ternyata kita berhenti itu persis di surat haji. Surat ke-22, wukuf namanya. Makanya Nabi bilang, haji itu ya wukuf di Arafah. Jadi 114 ya. Kalau Anda mengerti surat 114 sudah dipertukarkan dengan 96, berarti dari 96 di situ. Berjalan 3 lagi, sampai di 25 nih kan, 3 lagi nih. Kemudian 7, sampai di 31, 32, sampai di 32. Coba lain ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan, 32. Nah kita bertemu kepala. Nah tadi kan kepala itu Ka'bah. Jadi dapat dikatakan bangun Y ini adalah Masjidil Haram gitu loh. Ya kan? Dari pola 2337 tadi. Imam di kepala. Sholat jenazah ikut peranan. Nah, sekarang NLJ. Negeri LJ. Nah, NLG. Di bilangan puluhan. Kita kan udah menemukan negeri No. Negeri No itu kan dari 71 sampai 90. Di daerah puluhan.
pilar Al-Quran. Waktu seminar di Budi Luhur kan saya udah ceritakan ini. Ada negeri. Kenapa namanya negeri Nuh? Karena ini namanya Nuh, ini namanya negeri. Nah, ini ditambah 19 jadi 90 dia. 71 tambah 19 kan 19 itu mau rumus perjalanan. Kemudian di sini ada landasan pesawat udara. Tangan alfanya 2/11. Nah, kalau kita tarik ini ke sana terus, nah, kita bertemu negeri ya dari 23 sampai 70 ini, atau dari 10 sampai 70 ini. Negeri, namanya negeri LNG. LG. Nah, ini yang disebut Aqsal Madinah, nah, artinya ujung kota. Nah, ini dia. Dan datang dari ujung kota seorang laki-laki, dengan bergegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Jadi ada kata ujung kota. Nah, negeri ini negeri LG tadi. Negeri LG, NLG. Nah, kalau kita naik ke daerah satuan, nah, ini kan tadi Masjidil Haram, ya kan? Nah, ternyata di jalan ke sana itu kan ketemunya bangun M. Setelah bangun M itu tangga naik. Jadi perjalanan Nabi itu di Masjidil Haram, Nabi kan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Kan ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar bertanya berapa pilar, kan Nabi kebayang sama dia pilar. Nabi sholat 2 rakaat di sini. Tapi Nabi nggak naik dari sini. Itu kan berabad-abad lamanya kita nggak ngerti kenapa dia nggak naik dari sini. Ternyata di Batu Karang ini dia naik. Kemudian setelah itu Sayyidina Umar membangun masjid di sini. Dinamakanlah Masjid Batu Karang, Sakhra. Ya dengan ilmu nambah masjidnya harus Al-Ma'arij namanya. Masjid Al-Ma'arij. Karena nomor 70 dia. Ngeri. Jadi diekspresikan oleh Nabi ini kan di 17 kan. 17:1 kan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, setelah itu Nabi Mi'raj naik. Dari mana Nabi naik? Dari Batu Karang ini. Nah, Batu Karang ini nomor 70. Surat Al-Ma'arij di sini. Nah, yang saya ingin garis bawahi ini Masjidil Aqsa. Di bawahnya Aqsal Madinah. Sama-sama Aqsa. Ujung kota. Kalau itu tadi masjid di ujung, ini daerah huluan. Kalau tadi kan daerah satuan. Itu dia. Makanya di dalam surat Yasin itu ayat 13, adakanlah untuk mereka suatu perumpamaan penduduk suatu negeri. Nah, negeri yang bisa maksudnya negeri lobang jarum. Ini yang sesingkat dengan LG. Kenapa? Karena di negeri itu ada lubang jarum. Nah, ketika diutus kepada mereka 2, maka mereka mendustakannya. Mereka lalu kami taklukkan, pakai aziz di sini kan. Kami taklukkan dengan karakter yang ketiga. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami diutus kepada kamu. Nah, karakter yang ketiga ini manusia super, seperti Zulkarnain, seperti Khidir. Dia bisa membawa semacam lubang jarum gitu. Nah, ini dialognya. Anda bisa baca. Surah Yasin dari ayat 13 sampai 29. Ini dialognya. Dialog
utusan yang ketiga itu. Nah, di ayat 20-nya lah datang berlari-lari seorang laki-laki dari ujung kota. Nah, dengan bergegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Nah, kata ujungnya ini yang menarik. Nah, turutlah mereka tidak minta upah pada kamu, sedang mereka orang yang mendapat pengenalan. Nah, pendek cerita, dari ucapannya itu akhirnya dia seperti berbaiat atau bersahadat gitu. Sungguhnya aku telah mengimani karakter pemelihara kamu, maka dengarkanlah. Nah, maka dengarkanlah ini dia bersaksi kayak bersahadat gitu. Jadi di negeri itu cuma satu orang itu yang beriman. Jadi kalau saya ekspresikan, dia lari-lari, kemudian dia kira-kira bersujud gitu. Nah, dia bilang, sesungguhnya aku telah beriman. Aku telah mengimani karakter pemelihara kamu, maka dengarkanlah. Bersahadat dia. Lalu si manusia super tadi yang sebagai utusan akhir zaman tadi bilang apa ke dia? Nah, dia bilang masuklah ke surga. Berarti dia membawa lorong waktu kan, membawa lubang jarum kan. Lubang jarum itu samil akhiyab. Masuklah ke surga. Nah, waktu dia masuk ke surga itulah baru dia bilang, alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Ini udah sampai di surga dia ngomong gitu. Hari belum kiamat dia udah bisa masuk ke surga. Gimana cerita? Nah, saya bilang lubang jarum itu adanya di sini di 70 dong. Makanya kan ini sebagai tangga naik. Gunanya tadi di daerah satuan tadi untuk menjelaskan adanya fenomena jalan ke langit kan gitu. LG itu ada. Nah, jadi dia naik dari sini melewati lubang jarum ini. Black hole kecil gitu. Nah, ini Aqsal Madinah. NLG, negeri lubang jarum. Masuk surga dia. Itu di surah Yasin. Surah Yasin itu di sini 36. Surah ke-10 di sini. Ini surah ke-70. Nah, di sebelah sana kan negeri Nuh. Dari 71 sampai 90 kan negeri Nuh. Ini negeri LG. Negeri lubang jarum. Kenapa sama makan lubang jarum? Karena ada pernyataan. Ini kan masuklah ke surga kan tadi kan. Nah ini karena ada pernyataan. Orang kafir itu tidak akan masuk ke surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Nah itu ceritanya. Samil khiyad. Orang kafir tidak masuk ke surga ceritanya kan. Tidak, mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Nah, ini jadi ini ngomongnya ini ngomong di surga ini ngomongnya bedakan. Kalau dulu muliakan dulu. Nah, ini bukan ampunkan tapi kembalikan aku. Kembalikan aku ke surga. Nah, dan tidak kami turunkan atas kaumnya dari sesudahnya dari tentara dari langit. Ya, tidak kami turunkan. Jadi setelah dia masuk lubang jarum tuh sampai di surga, di negeri itu nggak ada lagi tentara turun dari langit. Tidak pernah kami turunkan, nggak ada lagi utusan-utusan yang turun. Tentara dari langit. Kenapa? Nah, Allah ingin meyakinkan kita kode 29 itu. 29. Tidak ada melainkan satu suara keras. Maka tiba-tiba mereka padam. Jadi dengan suara, kalau dalam ilmu pengetahuan ini disebut
frekuensi natural. Musnah semuanya. Terkena frekuensi natural, dia padam dia negerinya. Kiamat, negerinya kiamat. Nah, jadi unta mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk lubang jarum LG. Maka setiap kami siksa dengan dosanya. Nah, maka itu kita buka 2940. Ini kan tadi kan 740 nih. 740. Sekarang kita masuk ke 2940. 2940. Maka setiap kami siksa dengan dosanya. Nah, hujan batu. Maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu. Ini negeri kaum Lot. Nah, dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras. Nah, ini negeri LG tadi. Nah, dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi. Benamkan. Ini belum tahu nih, negeri belum tahu. Kita belum tahu negeri ini negeri mana nih. Dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan. Nah, ini negeri kaum Nuh. Ya, tidak ada Allah untuk menganiaya mereka, tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Jadi Allah tidak menganiaya mereka, tapi alam itu sudah disiapkan punya sistem. Kalau Anda berbuat kezaliman X, akan datang bencana X. Jadi kalau saya simpulkan, hujan batu, negeri kaum Lot. Suara keras, negeri LG. Dia di 3629 dibilang. Dibenamkan, negeri belum tahu. Nah, ditenggelamkan, negeri kaum Nuh. Itu yang perlu Anda tahu. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Dibenamkan ini. Nah, kata di 41 ini mulai tentang laba-laba. Surat ini kan surat laba-laba. Spider. Nah, laba-laba yang bisa terbuai. Ya kan? Dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan di bumi. Negeri ini belum tahu kita. Itu dia NLG. Nah, sekarang kita bahas tentang benam. Khosafa. Khosafa itu benamkan. Ini ayatnya. Benamkan. Yang 92940 tadi kan. Sedangkan ini tenggelamkan. Dia mau kasih tahu tenggelam sama benamkan itu beda. Nah, ini benamkan. Benamkan. Kami benamkan dia. Dibenamkan. Nah, yang menarik ini, kami benamkan, di dalam itu ada penanda. Jadi dibenamkan itu ada penanda dia. Nah, itu benamkan. Maka setiap kami siksa dengan dosanya. Dibenamkan udah kita lihat. Nah, baru no gap. Nah, ini udah ada di seminar ke-6. No gap. No gap. Kayu jati banyak kapur. Jadi ditemukan bahwa kapal itu kayu jati banyak kapur. Orang Belanda yang menemukan itu. Nah, pertanyaannya di mana kapal Nuh dibuat? Pasti di tempat yang ada banyak kayu jati, banyak kapur. Ayatnya bilang zati. Zati ini mempunyai sebenarnya. Jadi diplesetin jadi jati dia. Jati. Alwah itu kayu. Sebenarnya yang mempunyai kayu. Jawabnya di tempat yang banyak kayu jati, jenis banyak kapur. Nah, itu di sini Jawa Timur. Nah, tapi iklimnya harus sama. Kenapa? Karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.
Bahkan Allah tidak menganiaya, tidak menzalimi seumpama debu. Jadi kalau dia dari sini akan dipindahkan ke sana, di sana itu iklimnya harus sama yang di sini. Kalau enggak teriak ala kambingnya. Jadi kita harus mencari yang iklimnya sama dengan yang di Turki. Nanti cari ketemunya di Trawas. Karena di antara dua laut dan di antara dua gunung. Nah, ini antara dua laut dan di antara dua gunung dia. Tapi fenomena Nuhge bilang itu tidak cukup. Nah, karena mereka dalam waktu yang lama tinggal di situ. Seperti Afrika ini kan lama sekali di sini. Nah, makanya kita terpaksa mengukur antara Gunung Ararat dengan Alexandria ini. Kita dapatkan bilangan 1634. Nah, ini dia bilang. Jadi fenomena Nuhge itu mengatakan hewan itu kan lama tinggal di situ. Ribuan tahun. Jadi tidak cukup dengan fenomena awal antara dua laut, antara dua gunung. Nggak cukup. Alexandria itu harus ada di sini. Itu yang dikatakan oleh Nuhget ini. Saya namakan Nuhget, nah, supaya gampang nyebutnya, kasih nama. Nuhget itu mengatakan Alexandria harus ada di sini karena iklim globalnya harus sama. Dan ini dalam waktu yang lama kan mereka sebelum Nuh lahir kan dia udah hewan itu sudah ada di sini. Itu jadi Afrika itu harus ada di sini. Itu ceritanya. Nah, itu pernyataan Nuh. Jadi Afrika itu harus ada di sini pada zaman Nuh. Itu alasannya Allah mengatakan Allah tidak menzalimi. Walau setimbang debu. Jadi Afrika itu dulu harus ada di sini supaya iklimnya, karena luasnya benda ini pengaruh iklimnya berpengaruh. Ya. Jadi antara dua laut dan antara dua gunung itu tidak cukup karena dia tidak sebentar dalam waktu yang lama. Nah, kemudian saya menemukan garis ini nih, namanya garis Marosot. Nah, karena surat Sot itu berkait dengan Al-Quran. Nah, jadi Afrika ini merosot ke sana. Tuh, ini garisnya. Nah, ini peristiwa Marosot. Nah, disinilah ditemukan segitiga Laut Selatan. Menemukan segitiga Laut Selatan ini adalah mencerminkan ada negeri yang hilang. Hilang kan dia. Ya, di sini melihat model pintu, saudara, kayak model pintu nih kan. Ya, tapi ada segitiga. Nah, kalau Anda mengerti tentang segitiga berjalan tadi, ya ini kan ada segitiga di sini. Nah, segitiga kan. Berarti ini pintu ini adalah bangun Y, model bangun Y, pilar ini. Nah, pilar Sot itu ini dia. Nah, itulah Atlantis yang dicari. Ia hilang karena dibenamkan. Itu. Nah, sehingga terjadi kuburan massal. Itu Nuhget. Nah, selanjutnya adalah piramida Nusantara. Selanjutnya Nusantara bagus. Selanjutnya Nusantara dulu. Selanjutnya Atlantis, negeri yang hilang. Nah, itu.
Insya Allah saya sampaikan tanggal 8 dalam seminar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Dan bahwa kamu bersedekah itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan kamu akan mendengar dari orang-orang musyrik pencelaan yang banyak. Dan kecelakaan bagi orang yang musyrik, orang-orang yang tidak memberi zakat. Setan itu menakuti kamu dengan kekurangan. Katakan, adakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Bahkan dia, Al-Quran itu, mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu. Engkau telah matikan kami 2 kali, dan engkau telah hidupkan kami 2 kali. Dan hari ditiup pada trompet, maka terkejut siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang disukai Allah. Dan setiap datang kepadanya dengan merendah diri. Dan mereka aman dari keterkejutan hari itu. Allah yang menurunkan kitab dengan karakter lengkap dan mizan. Dan tidak engkau tahu, barangkali saat keruntuhan itu sudah dekat. Maka berpalinglah dari orang yang lalai dari menyebut kami, dan tidak mereka inginkan melainkan kehidupan dunia. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.